Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sedang viral di media sosial, yaitu Rafah, Gaza, dan Palestina, di mana kebiadaban dan kebrutalan Zionis dan sikap kepengecutan para penguasa negeri-negeri Muslim, yaitu para penguasa Arab di Timur Tengah terutama ya. Pasukan Zionis Yahudi kini terus memperluas agresinya ke Rafah, wilayah Gaza bagian selatan. Kebiadaban Zionis itu telah membuka mata banyak orang sehingga seruan All Eyes on Rafah menjadi tren di berbagai media sosial, ya di Instagram, di TikTok, di Facebook, dan yang lainnya. Hal itu sebagai bentuk dukungan dari para pengguna media sosial untuk Palestina, terutama untuk para pengungsi Gaza di kota Rafah. Terkait kebiadaban Zionis Yahudi itu ada beberapa yang perlu menjadi perhatian. Pertama, fakta di Rafah itu semakin menunjukkan karakter asli Zionis Yahudi yang sangat brutal dan penuh kebiadaban. Warga sipil dihabisi. Seruan All Eyes on Rafah itu muncul sebagai respon terhadap peristiwa mengerikan yang terjadi di sana. Berdasarkan laporan Al Jazeera pada 26 Mei 2024 itu, pasukan Zionis melakukan serangan udara ke Rafah. Serangan keji itu menewaskan setidaknya 50 warga Palestina di Rafah. Kebanyakan dari korban adalah wanita dan anak-anak. Rumah sakit Kuwait, salah satu dari 2 rumah sakit yang tersisa di Rafah, kini terpaksa ditutup akibat serangan tersebut. Yang kedua, berbagai kebrutalan Zionis Yahudi itu selalu mendapat dukungan dari negara-negara penyokongnya, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, dan Australia terus menyatakan dukungannya terhadap berbagai aksi militer Zionis di Rafah. Mereka memang selalu membela Zionis sebrutal dan sebiadab apapun tindakannya, seraya menuding para pejuang Palestina sebagai teroris. Amunisi yang digunakan Zionis dalam serangan mematikan terhadap kamp pengungsi Rafah itu disinyalir merupakan buatan Amerika Serikat. Hal itu berdasarkan hasil analisis CNN terhadap video dari lokasi kejadian dan tinjauan oleh para ahli senjata peledak. Berdasarkan hasil verifikasi CNN melalui geolokasi, bom yang digunakan Zionis di Rafah merupakan bom jenis GBU-39 yang diproduksi oleh Boeing AS. Hal itu telah dipastikan oleh 4 ahli bom yang meneliti video tersebut untuk CNN. Ketiga, di saat AS bersama sekutunya itu terus mendukung kebiadaban Zionis, para penguasa Arab dan dunia Islam justru bertindak dengan sangat memalukan, yakni sekedar mengutuk dan mengecam. Seperti yang dilansir Al Jazeera, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Turki mengatakan mengutuk keras serangan brutal yang diarahkan ke kamp pengungsi di Rafah. Tentu saja, retorika kecaman dan kutukan seperti itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Semestinya, mereka mengirim militer bersenjata lengkap ke Rafah untuk membantu warga yang sedang ditindas secara keji, sekaligus membantu para pejuang Palestina mengusir tentara Zionis dari Rafah dan dari seluruh wilayah Palestina. Melawan pasukan Zionis harus dengan persenjataan, bukan dengan kecaman. Keempat, Turki, Saudi, dan Mesir sudah semestinya pada kondisi saat ini memimpin gerakan militer untuk melawan tentara Zionis di Rafah. Sebab berdasarkan lembaga pemeringkat militer Global Firepower atau GFP, pada tahun 2023, ketiga negara tersebut merupakan yang terkuat militernya di Timur Tengah. Menurut GFP, Turki memiliki 425.000 prajurit aktif, 200.000 personil cadangan, dan 150.000 pasukan paramiliter dengan berbagai persenjataan canggih yang dibuatnya sendiri dan juga yang dibeli dari Amerika Serikat dan Rusia. Sementara Saudi disebutkan memiliki 500 pesawat atau jet tempur modern, 800 tank Leopard 2, dan 7.000 kendaraan lapis baja. Mesir sendiri mengalokasikan dana untuk sistem pertahanannya mencapai 4,3 miliar US dollar atau setara 68,2 triliun rupiah per tahun. Dana tersebut digunakan Mesir untuk memperkuat personil militernya dengan berbagai jenis senjata tempur yang modern.
Wajar para penguasa ketiga negara tersebut di banyak media sering disebut sebagai penguasa pengecut. Memiliki militer dan persenjataan terkuat di Timur Tengah, namun masih tetap bungkam terhadap genosida di Rafah dan Gaza. Karena secara logis, ke depan umat Islam membutuhkan institusi politik global untuk mengusir penjajah Yahudi dari bumi Palestina, yakni sebuah institusi politik yang mampu menyatukan kekuatan militer dan persenjataan negeri-negeri muslim sebagaimana dulu saat Khilafah Utsmaniyah di bawah kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II mampu melindungi Palestina dari segala bentuk ancaman dan penjajahan. Ya, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kita menunjukkan keberpihakan kita kepada saudara sesama muslim Palestina di Gaza, di Rafah dan tepi barat, bahwa cara satu-satunya untuk meniadakan penjajahan adalah dengan jihad atau dengan perang mengusir penjajah itu sendiri, bukan dengan kecaman dan retorika semata. Ya, kita tahu bahwa negeri-negeri muslim di Timur Tengah dan juga Indonesia sendiri memiliki militer yang kuat dan jika bersatu cukup untuk mengusir penjajah Zionis Yahudi dari tanah Palestina dan mencegah negara-negara imperialis Amerika Serikat, Eropa, dan Australia ikut campur atau mungkin berperang dengan mereka sekalian untuk melindungi Palestina, Gaza, Rafah, dan tepi barat dari penjajahan dan juga melindungi seluruh negeri-negeri muslim dari penjajahan siapapun. Ya, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.